Cuaca cerah, panas guys. Gerah-gerah. Sangat gerah ini guys, panas. Bab 1446 sampai bab 1450. Di luar area terlarang para elf. Waktu sepertinya berhenti, tadinya ramai beberapa saat yang lalu, tapi sekarang benar-benar sunyi. Orang-orang dari semua kekuatan besar mengarahkan pandangan mereka pada pria bertopeng di atas menara. Dia bahkan tidak berani mengambil nafas. Saya bahkan lebih ngeri di hati saya. Hal yang sama berlaku untuk pewaris 10 kekuatan besar di domain Linglan. Mereka mengerti maksud penjaga di belakang mereka. Apakah kekuatannya sebanding dengan nenek moyangnya? Meski terdapat banyak leluhur di pasukannya masing-masing, namun leluhur yang benar-benar diakui oleh semua orang baru setengah langkah menuju alam kekaisaran. Artinya, pria bertopeng yang tiba-tiba muncul di menara adalah seorang kaisar setengah langkah. Beberapa orang saling memandang, baru pada saat itulah mereka tiba-tiba menyadarinya. Kenapa para elf berani memperlakukan semua orang seperti ini? Anda harus tahu bahwa sebagian besar kekuatan di wilayah Linglan berkumpul di sini. Ternyata dia punya pendukung yang kuat, jika ada kaisar setengah langkah berdiri di belakang para elf. Maka situasinya benar-benar berbeda. Namun apakah sesederhana itu? Saya khawatir ada hal lain yang disembunyikan. Bahkan jika para elf memiliki kaisar setengah langkah sebagai pendukung mereka, mereka tidak boleh menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat yang bersamaan. Apa sebenarnya masalahnya? Beberapa pewaris 10 kekuatan teratas di domain Linglan memandang Lindong dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Lindong, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Masing-masing dari 10 kekuatan teratas di domain Linglan memiliki lebih dari satu alam kaisar setengah langkah yang bertanggung jawab. 3 teratas bahkan mencapai angka. Satu-satunya yang bisa membuat mereka takut adalah 5 kaisar Linglan. Waktu berlalu menit demi menit. Semua orang menahan napas dan tidak berani bersuara. Setelah berdiri seperti ini selama sekitar 10 menit, Lindong akhirnya berkata, "Siapa yang ingin masuk ke area terlarang, majulah dan biarkan saya melihat." Adapun penghasutnya, mereka sudah meringkuk di pojok dan menggigil. "Kamu bahkan tidak berani, kan? Kalau begitu aku akan mengatakan beberapa patah kata saja." Setelah Lindong melihat sekeliling selama seminggu, dia melanjutkan, "Mulai hari ini, para elf akan dilindungi olehku. Jika ada yang berani melakukannya, menyakiti para elf tanpa alasan, bahkan jika kamu melawanku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik dan mengunjungi rumahmu." Semua orang akhirnya mengerti mengapa para elf berani menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat yang bersamaan. Di belakang barisan di kejauhan, salah satu pemuda ingin menjadi pusat perhatian dan hendak berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata. Bagaimana seseorang yang baru setengah langkah memasuki alam kekaisaran bisa menjungkir balikkan dunia? Saya memiliki 3 leluhur yang telah mencapai alam kaisar setengah langkah. Bagaimana kamu bisa takut padanya sendirian? Tapi sebelum dia bisa berbicara, lelaki tua di belakangnya memegang bahunya. Pemuda itu menoleh dan menatap pelindungnya dengan bingung. Saya melihat pihak lain menggelengkan kepalanya sedikit. "Kakek kelima, kamu selalu mengajariku bahwa aku harus menghadapi kesulitan secara langsung dan tidak boleh mundur. Ini akan menimbulkan bayangan psikologis dan merugikan latihanku." "Tuan, kekuatan orang ini tak terduga. Lebih baik kita bersikap rendah hati. Kalau tidak, begitu kita membuat marah pihak lain, kita bukan tandingannya sama sekali dan kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kita mau." Orang tua itu menasihati.
Dia tahu karakter tuan mudanya telah ditekan oleh ahli waris lain dalam keluarga. Setelah akhirnya keluar, tentu saja saya ingin menjadi pusat perhatian dan melepaskan rasa dendam yang sudah lama menumpuk di hati saya. Kakek kelima, apakah menurutmu dia berani mengambil tindakan terhadapku? Kami tidak takut 10.000. Untuk berjaga-jaga, kami tidak mampu bertaruh. 1,5 langkah ke alam kaisar. Tetapi keluarga Tan saya memiliki 3,5 langkah. Nenek moyang alam kekaisaran ada di sini. Jika ada konflik, akan terlambat untuk menyelamatkan mereka. Tapi saya tidak percaya dia berani mengambil tindakan terhadap saya. Beberapa anak muda lainnya mengalihkan perhatian mereka ke sini. Lalu dia melihat pelindungnya. Jawaban yang kudapat adalah menggelengkan kepala. Jangan bertindak gegabah. Pasalnya pada aura yang dikeluarkan pria bertopeng tadi, bahkan beberapa lelaki tua pun merasakan ketakutan dari dalam hatinya. Mereka tidak ingin menghadapi orang sekuat itu, level mereka sama sekali tidak sama. Saat ini, suara Lindong terdengar lagi. Saya tahu bahwa Anda semua menebak-nebak tentang identitas saya. Karena saya adalah pendukung klan Elf, saya akan memperkenalkan diri saya dengan sungguh-sungguh di sini, agar Anda dapat memahami siapa yang berdiri di belakang klan Elf. Semuanya, dengarkan saya baik-baik. Pada titik ini, nada bicara Lindong berubah, dan suaranya yang mengandung kekuatan spiritual menyentuh hati semua orang. Saya Lindong, selain 5 Kaisar Linglan. Saya adalah ahli tingkat Kaisar ke-6 di wilayah Linglan. Jika ada yang merasa memiliki kekuatan untuk menantang saya, coba saja memprovokasi para elf. Saya keberatan memberikannya kepadamu dan orang-orang di belakangmu. Kekuatan. Pelajaran yang tak terlupakan. Boom! Saat Lindong mengucapkan kata terakhir, ada suara keras di langit. Semua orang memegangi dada mereka dan menatap kosong ke arah pria bertopeng di menara. Wilayah kekaisaran, orang ini sebenarnya adalah seorang kaisar. Bukankah hanya ada 5 Kaisar Linglan di domain Linglan? Kapan orang Kaisar Realem yang begitu kuat muncul? Pemuda yang mencoba membujuk walinya benar-benar tercengang. Tubuhnya gemetar, dia takut melihat pelindungnya. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Kakek Wu, dia, apa yang dia katakan adalah benar?" Orang tua yang dikenal sebagai kakek Wu itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat itu, ia memang merasakan kekuatan yang lebih besar dari nenek moyangnya. Orang tua yang pernah melihat pria Kaisar Realem yang kuat dari kejauhan mengetahuinya dengan baik. Orang ini pasti berada di alam kekaisaran. Alam Linglan memang seekor harimau yang berjongkok, naga tersembunyi, dan ada seorang kaisar yang tersembunyi di dalamnya. Dia terlihat sangat muda. Saya tidak tahu Master Kaisar Realem mana yang melatihnya. Kecuali 5 Kaisar Linglan, saya khawatir tidak ada kekuatan yang dapat mengembangkan seorang kaisar yang kuat. Setelah mendapat jawaban positif dari pelindungnya, pemuda itu tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutan batinnya, tubuhnya melunak dan dia terjatuh ke tanah. Jika kakek Wu tidak menghentikannya tepat waktu, dia hampir menentang ahli Kaisar Realem. Setelah menyinggung orang kuat di alam kekaisaran, bahkan 3 leluhur keluarga Tan yang setengah langkah di atas alam kekaisaran tidak dapat melindunginya. Adapun ahli waris lain di sebelahnya, mereka sama ketakutannya. Untuk sesaat, mereka juga berpikir untuk naik dan mengucapkan beberapa patah kata untuk pamer dan meningkatkan reputasi mereka. Untungnya saya tidak pergi, kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku akan mati. Faktanya, di benak sebagian besar orang yang hadir, tidak ada perbedaan mendasar antara alam kaisar setengah langkah dan alam kekaisaran.
Tidak peduli itu alam kaisar setengah langkah atau alam kaisar, mereka akan dihancurkan. Hanya beberapa penjaga yang pernah berhubungan dengan alam kaisar setengah langkah yang dapat merasakan beberapa perbedaan. Menghadapi orang kuat di alam kekaisaran, tekanannya secara alami lebih besar. Tidak ada seorang pun yang meragukan apa yang dikatakan Lindong. Sejak 5 Kaisar Linglan menerangi seluruh wilayah Linglan, tidak ada yang berani menyebut dirinya kaisar. Kecuali Anda benar-benar memiliki kekuatan kaisar realem. Kalau tidak, itu hanyalah tindakan mencari kematian. Lindong memandang orang-orang di bawah yang masih shock, berpikir bahwa masalah para elf hampir berakhir di sini. Saya yakin tidak ada kekuatan buta yang berani memprovokasi para elf di masa depan. Anda juga bisa bersenang-senang sendiri. Dingling bell. Tiba-tiba sebuah suara memecah ketenangan aslinya. Lindong menunduk dan melihat bahwa yang menelepon adalah komunikatornya. Ketika dia melihat bahwa Di Jiang yang memanggilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pihak lain menghubungi saya belum lama ini, dan sekarang dia ada di sini lagi. Mungkinkah Di Yuan muncul? Tanpa berpikir panjang, Lindong langsung menjawab panggilan itu. Sebuah bayangan muncul di langit. Di Jianglah yang merupakan pemimpin 5 Kaisar Linglan. Lindong, ada kabar dari Di Yuan. Cepat datang. Begitu panggilan tersambung, suara Di Jiang keluar dengan tidak sabar. Oke, Senior Di Jiang, tunggu sebentar, saya akan segera ke sini, jawab Lindong. Kenapa kamu memakai topeng? Di Jiang mau tidak mau bertanya ketika dia menyadari kalau Lindong memakai topeng perak. Tidak apa-apa, menyenangkan memakainya, jawab Lindong. Siapa yang berada di sebelahmu ini? Di Jiang melihat Ratu Elf Isa berdiri di samping Lindong. Ini temanku, Isa, Ratu suku Elf, Lindong memperkenalkan. Suku Elf, sepertinya ada perlombaan seperti itu di wilayah Linglan, aku sudah lama tidak memperhatikannya sehingga aku tidak ingat banyak. Suku Elf ada di benua 5 elemen, dan aku juga di benua 5 elemen, Senior Di Jiang. Segera saya akan membawa orang-orang ke sini, datanglah segera setelah masalah ini selesai. Oke, saya akan menunggumu sesegera mungkin, dimengerti. Percakapan antara keduanya pendek, tapi semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Orang tua itu adalah Di Jiang, pemimpin dari 5 Kaisar Linglan, bukan? Di antara 5 kaisar, dia adalah yang terkuat dan tertua. Jika semua orang masih bertanya-tanya tentang identitas Lindong sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Itu pasti ada hubungannya dengan Tuan Di Jiang, mungkin dia dilatih oleh Master Di Jiang. Tuan Lin, apakah itu Tuan Di Jiang tadi? Ya, itu Senior Di Jiang. Salah satu dari 5 Kaisar Linglan, Lindong mengangguk. Benarkah? Benarkah Tuan Di Jiang? Dia, orang tuanya tidak hanya bertanya padaku, dia juga mengatakan bahwa dia ingat ada ras elf di wilayah Linglan, dia benar-benar mengingat para elf. Kan, Lindong terdiam, apakah itu terlalu berlebihan? Pak Lin, kamu tidak tahu Pak Di Jiang? Isa sedikit bingung. Di Jiang adalah pemimpin 5 Kaisar Linglan, santo pelindung wilayah Linglan, dan idola yang paling dipuja di hati semua orang di wilayah Linglan. Seperti dewa, jika ada yang bisa bertemu dengannya sekali, itu pasti cukup untuk membual tentang dia seumur hidup. Dingle bell, suara yang tidak pantas terdengar lagi. Lindong melihatnya dan melihat bahwa itu adalah komunikatornya lagi. Setelah terhubung, bayangan indah muncul di depan semua orang. Siapakah? Jika dia bukan tubuh jiwa memiliki banyak keterbatasan.
tetapi semuanya tercermin dalam teknik rahasianya. Sesuatu yang sederhana seperti komunikator masih dapat digunakan. Begitu muncul, Diji melihat seorang pria bertopeng. Meskipun dia mengenakan topeng perak masih mengenali Lindong sekilas. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakannya setelah mengetahui bahwa dia berada di pelukan Lindong sepanjang waktu. Senior Diji yang mengirim kabar bahwa Di Yuan telah muncul. Diji bertanya dengan cemas, "Aku di benua 5 elemen. Aku akan segera ke sini. Kalian tunggu aku," Lindong menjawab. "Kenapa kamu tidak datang? Saya takut." "Jangan takut, Tuan-tuan. Selama kakakmu ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu." "Saya berjanji," Lindong menghibur. "Ya, saya percaya kamu." Diji mengangguk, baru kemudian dia melihat seorang wanita di sebelah Lindong. Dan wanita ini adalah wanita paling feminin yang pernah dilihat Diji. Baik tubuh dan wajahnya adalah yang terbaik, terutama sepasang yang runcing. Menambahkan suasana hati yang berbeda. "Saudaraku, siapa saudara perempuan ini?" Diji bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia hidup sangat lama, karena pengalamannya di dunia sangkar roh, Diji merasa seperti anak kecil lagi. Kepribadiannya yang sebelumnya menyendiri juga banyak berubah. Tidak mungkin bagi Diji memanggil kata kakak. Ini menunjukkan bahwa pengalaman di dunia sangkar roh memiliki pengaruh yang besar pada Diji. Tentu saja, perubahan ini hanya akan muncul saat menghadapi Lindong masih Diji yang dingin. Tapi Diji tidak tahu bahwa ada banyak orang di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi bodoh. Lindong tidak berpikir ada yang salah dengan itu gadis. Tidak ada salahnya memanggil Ratu Isa sebagai adikku. Lindong memperkenalkan lagi. "Para elf, adik yang cantik," Diji memuji. "Tuan-tuan, pergilah dan bergabunglah dengan senior Diji yang sekarang. Saya akan menyelesaikan masalah ini di sini dan akan segera tiba." "Oke, kalau begitu kami akan menunggumu." Namun masyarakat yang hadir masih dalam keadaan lesu. Setelah beberapa saat, Isa bertanya, Tuan Lin, apa itu tadi?" "Kamu tidak kenal Diji?" tanya Lindong. Dia merasa karena 5 Kaisar Linglan begitu terkenal di wilayah Linglan, mustahil semua orang tidak mengenal mereka. "Kami saling kenal, saya hanya tidak menyangka Nona Diji akan memanggil saya saudara perempuan. Dia jauh lebih tua dari saya. Saya tumbuh dengan mendengarkan legenda Nona Diji sejak saya masih kecil. Saya bermimpi yang satu itu suatu hari nanti aku bisa menjadi Diji. Seorang tokoh besar seperti orang dewasa, Nona Diji juga menjadi panutan bagi semua wanita di wilayah Linglan." "Ya," Lindong berpikir sejenak dan menjelaskan, "Diji punya perubahan besar dalam karakternya karena kecelakaan." "Berubah? Anggap saja dia sebagai gadis kecil, itu dia." Isa sepertinya mengerti, jika panggilan antara Lindong dan Diji yang normal. Kemudian percakapan antara dia dan Diji benar-benar mengubah pemahaman semua orang. Satu-satunya wanita di antara 5 Kaisar Linglan, Permaisuri Yueji, sebenarnya memiliki temperamen gadis kecil. Masih memanggil Lindong sebagai kakak laki-laki. Atau mungkin saudara, kakak laki-laki tertua terdengar sedikit. Lindong mengungkap misteri 5 Kaisar Linglan hanya dalam 2 panggilan telepon, dan apa yang ditunjukkan kepada semua orang adalah sisi sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem. Ternyata Kaisar Realem Master juga memiliki sisi yang tidak diketahui orang lain, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Faktanya, 5 Kaisar Linglan juga manusia, tetapi mereka lebih kuat, namun mereka juga naik selangkah demi selangkah dari bawah. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan di alam kekaisaran.
Dengan Lindong, orang kuat di kerajaan, dia terintimidasi. Orang-orang dari semua kekuatan besar kembali dengan patuh dan menunggu dengan tenang upacara pengorbanan elf diadakan. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di sini diteruskan kembali ke keluarga sebagaimana adanya. Pasti akan ada gempa besar di wilayah Linglan selanjutnya. Selain 5 kaisar Linglan, ahli tingkat kaisar lainnya muncul di wilayah Linglan. Ini bukanlah masalah kecil. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Lindong. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ratu Elf Isa dan Putri Elf Ibe. Saudara Lindong, apakah kamu akan berangkat sekarang? Yibei bertanya dengan enggan. Ya, kamu juga mendengarnya. Senior di Jiang ada hubungannya denganku. Aku harus segera bergegas. Aku tidak akan menghadiri upacara pengorbanan. Maafkan aku, jawab Lindong. Tuan Lin, tolong jangan katakan itu. Anda telah banyak membantu kami. Tanpa Anda, para elf kami akan hidup dalam kehidupan yang sederhana dan tidak pernah maju. Kami, para elf, tidak dapat membalas kebaikan Anda. Ini adalah keistimewaan hutan elf, produknya adalah air kehidupan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Mohon diterima, kata Isa dan menyerahkan labu seukuran telapak tangan kepada Lindong. Meski benda ini terlihat kecil, seperti batu luar angkasa, terdapat jejak hukum antariksa yang tersembunyi di dalamnya, dan mampu menampung cairan jauh lebih besar dari kapasitasnya sendiri. Nona Isa sopan sekali, air kehidupan sangat berguna bagi Anda. Tetapi tidak banyak berguna bagi saya. Anda harus menyimpannya. Dengan cara ini, air kehidupan dapat memainkan peran yang lebih besar. Dan saya telah belajar dari Anda. Kami mengambil busur dewa warisan klan elf. Itu sudah cukup. Lindong menolak. Sebagai ahli setengah langkah kaisar surgawi, air kehidupan benar-benar tidak berguna baginya. Bahkan jika terluka, tubuh fisik Kaisar Realem dapat pulih lebih cepat daripada meminum air kehidupan. Tuan Lin, bagaimana busur patah bisa mengimbangi bantuan Anda kepada kami? Ini adalah sedikit dari keinginan elf kami. Tolong jangan menolak. Jika tidak, kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda. Jika tidak, silakan buat permintaan yang bisa dipenuhi oleh elf kita. Kalau tidak, kita akan merasa tidak nyaman. Melihat sikap tegas Isa, Lindong tahu bahwa pihak lain tidak akan merasa nyaman jika dia tidak menerimanya. Adapun persyaratannya, apakah ada yang bisa dilakukan para elf untuknya? Sepertinya tidak. Salah. Saat ini, Lindong tiba-tiba teringat akan hal itu. Saya telah mencari harta karun yang dapat memulihkan sari darah. Saya tidak dapat menemukannya di alam Singsu. Apakah ada di alam Linglan? Akan berhadapan dengan Kaisar Yuan tingkat Kaisar Langit, Lindong tahu bahwa dia tidak cukup kuat, dan teknik cloning adalah kartu truf terbesarnya. Teknik cloning membutuhkan esensi darah untuk mendukungnya. Esensi dan darah tidak berbeda dengan darah biasa. Jika digunakan secara berlebihan dan tidak dapat pulih, akan terjadi masalah pada tubuh. Jadi Lindong bertanya, karena Nona Isa berkata demikian, saya tidak sopan. Saya sangat membutuhkan harta karun. Saya ingin tahu apakah Anda memilikinya di sini, atau Anda tahu di mana itu. Beritahu saya di mana keberadaannya, dan saya akan melakukannya. Anda bisa pergi saja dan ambillah. Sebagai orang kuat di alam kaisar, selama ada harta karun di domain Linglan yang dapat memulihkan esensi darah, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Jika para elf tidak tahu, ketika Lindong melihat di Jiang, dia harus bertanya padanya. Hal ini sangat berguna baginya, penting juga untuk berurusan dengan Di Yuan. Tuan Lin, tolong beritahu saya, selama para elf memilikinya, apapun itu, Anda dapat menerimanya dengan cepat.
Aku membutuhkan harta karun yang dapat mengembalikan esensi dan darah tubuhku. Aku ingin tahu apakah Nona Isa memilikinya. Lindong bertanya dengan sedikit harapan. Harta karun yang memulihkan esensi dan darah. Isa tenggelam dalam pikirannya. Esensi dan darah merupakan hal yang sangat penting bagi tubuh manusia. Namun tidak banyak harta yang dapat memulihkan esensi dan darah. Alasan utamanya adalah sari dan darahnya tidak mudah hilang, sehingga sangat sedikit orang yang perlu menggunakannya. Permintaannya kecil, jadi wajar saja tidak ada yang mengambil risiko untuk menemukannya. Tapi karena Lindong membutuhkannya, tentu saja Isa perlu berhati-hati. Pikirkan baik-baik apakah para elf memiliki harta karun seperti itu. Belum lagi, itu sangat mengingatkan Isa. Di area terlarang para elf lainnya, terdapat pohon keramat yang sangat besar. Itu disebut pohon dunia oleh para elf. Ada alur kecil di dalam pohon keramat, dan setetes getah keramat terbentuk setiap tahun. Para elf tidak pernah sepenuhnya memahami fungsi getah pohon dewa. Selain produksi darah yang cepat, sepertinya tidak ada efek lain. Dengan kata lain, dapat digunakan sebagai obat mujarab penyembuhan. Bila cedera mengakibatkan kehilangan banyak darah, cukup minum 1 tetes dan darah akan segera terisi kembali. Getah suci hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan luka, dan para elf tidak begitu mempercayainya. Namun mereka sangat yakin bahwa apa yang dihasilkan oleh pohon keramat itu pasti merupakan harta karun yang besar, maka mereka mengumpulkannya. Setelah bertahun-tahun akumulasi, saya telah mengumpulkan banyak hal. Darah biasa bisa dipulihkan, jadi haruskah esensi darah? Isa belum pernah mengambil getah pohon suci tersebut, dan dia tidak tahu banyak tentang efek spesifiknya. Tuan Lin, elf kita memang memiliki sejenis getah pohon dewa yang dapat secara instan memulihkan darah biasa yang hilang. Namun, Anda masih perlu memverifikasi apakah esensi darah dapat dipulihkan. Isa memutuskan untuk mengeluarkannya dan mencobanya. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk membantu Lindong. Benarkah? Lindong bertanya dengan heran. Dia awalnya hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka kalau elf itu benar-benar ada. Ya, saya tidak bisa menjamin efeknya. Isa sudah divaksinasi sebelumnya. Nona Isa, keluarkan dan biarkan aku mencobanya, dan aku akan tahu. Lindong bertanya dengan tidak sabar. Sejak dia mempelajari teknik klon, dia juga mengonsumsi banyak darah dan esensi. Meski untuk saat ini tidak berpengaruh pada tubuh. Tapi begitu dia melawan Di Yuan, dia pasti membutuhkan lebih banyak esensi darah. Jika itu mempengaruhi tubuhnya, itu akan merepotkan. Yang terbaik adalah mengisi kembali esensi darah sebelum melawan Di Yuan. Tuan Lin, tunggu sebentar, saya akan segera mengambilnya. Setelah Isa selesai berbicara, dia menoleh ke Yibei dan berkata, Yibei, tolong temani Tuan Lin. Saya akan segera kembali setelah saya pergi. Iya, Bu, jawab Bei. Lalu Isa pergi untuk mengambil getah dewa, hanya menyisakan Lindong dan Yibei. Saudara Lindong, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan datang ke hutan elf lagi ketika kamu punya waktu. Jangan menyesalinya. Yibei menatap Lindong dengan keengganan di matanya. Setelah diselamatkan oleh Lindong di dunia sangkar roh, dia sudah mengembangkan perasaan terhadap Lindong. Namun, identitasnya sebagai putri peri selalu terkubur jauh di dalam hatinya, dan dia tidak berani mengungkapkannya. Sekarang identitas asli Lindong terungkap, Yibei tahu bahwa kesenjangan antara dirinya dan pihak lain telah tersembunyi lebih dalam. Jangan khawatir, Yibei, hutan elf adalah tempat yang sangat indah. Setelah aku selesai mengurus semuanya,
Aku pasti akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kalau begitu, jangan khawatir, Lindong bercanda dengan senyum. Tidak, Saudara Lindong, selama kamu datang, seluruh elf kami akan menyambutmu dengan hangat. Kamu adalah dermawan elf kami yang terbesar. Sudah terlambat untuk berterima kasih. Bagaimana bisa menjengkelkan? Aku bercanda, kalau begitu kita akan membuat kesepakatan. Ya, kita akan membuat kesepakatan. Tak lama kemudian Isa kembali dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani membiarkan ahli setingkat kaisar menunggu terlalu lama. Apa yang dia pegang di tangannya juga merupakan labu seukuran telapak tangan. Tuan Lin, ini adalah getah suci yang dihasilkan oleh pohon suci di hutan elf. Hanya ada 1 tetes per tahun. Selama bertahun-tahun, para elf hanya menyimpan ini. Saya memberikan semuanya kepada Anda. Saya harap bisa jadi berguna bagimu. Setelah mengatakan ini, Sa menyerahkan labu di tangannya kepada Lindong. Terima kasih, Nona Isa. Lindong mengambilnya dan menyesapnya tanpa berpikir. Dia tidak takut dengan efek samping apapun. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat di alam kaisar. Mungkin tidak banyak hal yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh Kaisar Realem. Setelah minum, Lindong mulai merasakan dengan cermat perubahan pada tubuhnya. Darah mulai mendidih, tampaknya bersemangat. Tubuhnya juga berangsur-angsur memerah, selalu ada darah baru yang muncul. Lindong fokus pada hatinya. Yang terpenting, apakah sari darah baru bisa cepat diproduksi di sana. Jika tubuh dibiarkan memulihkan esensi dan darahnya sendiri, kecepatannya akan sangat lambat, dan Lindong tidak bisa menunggu selama itu. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah beberapa saat, senyum tiba-tiba muncul di wajah Lindong. Darah dan esensinya pulih, mencapai keadaan penuh. Dengan kata lain, semua esensi darah dan darah yang digunakan selama periode ini telah dipulihkan pada saat ini. Hasil seperti itu membuat Lindong sangat senang. Memang benar bunga yang ditanam dengan sengaja tidak akan mekar, namun pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja akan menciptakan keteduhan. Sebuah ucapan yang tidak disengaja, saya tidak memiliki harapan yang tinggi. Hasilnya memberikan kejutan besar bagi Lindong. Dengan getah pohon dewa labu ini, Anda tidak perlu lagi khawatir akan kehilangan sari dan darah di kemudian hari. Para elf benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini. Dia tidak hanya mendapatkan busur penembakan matahari, salah satu dari 3 artefak yang diperlukan untuk evolusi sistem, tetapi dia juga mendapatkan getah pohon dewa yang memulihkan esensi darah. Ini hanyalah tempat terberkati saya sendiri. Bagaimana kabarmu, Tuan Lin? Apakah ini efektif? Isa bertanya dengan lembut ketika dia melihat Lindong tersenyum. Yibei juga menatap Lindong dengan cermat. Tentu saja dia berharap para elf bisa membantu Lindong. Selesai, terima kasih Nona Isa. Getah pohon dewa ini memang dapat mengembalikan sari dan darah, dan efeknya tidak biasa, jawab Lindong gembira. Benarkah? Bukankah Tuan Lin sedang menghibur kita? Getah pohon keramat itu memang bisa mengembalikan sari dan darah. Itu yang sudah lama saya cari-cari. Saya tidak menyangka bisa mendapatkannya dari Anda. Bu Isa, saya harus berterima kasih, Lindong berkata dengan serius. Setelah mendapatkan getah suci, Lindong bisa bersantai dan bertarung dengan Di Yuan. Dia ingin melihatnya. Bisakah saya, Kaisar Surgawi setengah langkah, mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya? 10 saja tidak cukup, hanya 20, 30, atau bahkan lebih. Teknik klon tingkat 6 dapat memanggil 81 klon dengan kekuatan yang sama.
Bahkan ada kesenjangan besar antara level Kaisar Langit setengah langkah dan level Kaisar Langit. Lindong juga tidak percaya bahwa total 81 Kaisar Surgawi setengah langkah yang tidak takut mati tidak dapat mengalahkan satu Kaisar Yuan. Sangat berguna, Isa masih tidak percaya. Dia pikir mungkin Lindong sedang menghibur dirinya sendiri. Berguna, sangat berguna, mungkin tidak banyak berguna bagi orang lain. Tapi bagiku, itu adalah harta yang langka. Lindong berkata dengan penuh semangat. Melihat ekspresi bersemangat Lindong, Isa akhirnya merasa lega. Dia takut pada hal-hal dari para elf, dan Lindong memandang rendah mereka. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di alam kekaisaran, harta apa yang belum dia lihat. Satu-satunya hal yang dapat dimanfaatkan oleh para elf adalah busur dewa warisan dan air kehidupan. Orang meremehkan air kehidupan, tapi untungnya getah sucinya bermanfaat. Selama Pak Lin menyukainya, maka saya akan lega. Nona Isa, terima kasih, mulai sekarang, para elf akan menjadi sahabat Lindongku. Selama aku di sini, aku jamin tidak ada yang berani menyerang para elf. Bahkan kerajaan pun tidak. Sungguh-sungguh. Tuan Lin, kamilah yang harus mengucapkan terima kasih. Anda tidak hanya membantu kami membalas dendam besar kami, tetapi Anda juga membantu para elf untuk berdiri sepenuhnya tanpa harus menyenangkan kekuatan lain. Kami, para elf, akan selalu mengingat ini jenis kebaikan. Ups, Ibu, Kakak Lindong, kalian berdua harus berhenti bersikap sopan. Karena kita semua adalah teman, bukankah kita harus saling membantu? Yi Bei mau tidak mau menyela pembicaraan di antara keduanya. Haha, Yi Bei benar, teman, kita harus saling membantu. Mari kita berhenti bersikap sopan, Lindong tertawa. Dia sangat bahagia. Perjalanan ke para elf benar-benar menyelesaikan kekhawatirannya. Kaisar Yuan tingkat Kaisar Langit, tunggu saja untuk disiksa oleh klon Anda sendiri. Bahkan jika ada 81 klon, di Yuan dapat menanganinya. Bagaimana dengan 80 berikutnya? Setelah klon menghilang, klon tersebut dapat segera diisi ulang dengan mengonsumsi setetes esensi darah lagi. Artinya, selama di Yuan tidak bisa membunuh 81 klon, dia kemudian bisa menangani tubuh Lindong. Akan ada aliran klon yang terus bermunculan. Neng di Yuan kelelahan sampai mati. Kuncinya adalah dengan getah pohon dewa yang mengisi kembali esensi dan darah. Lindong tidak perlu lagi khawatir akan kekurangan esensi dan darah. Isa juga tertawa. Lindong mendukungnya dari belakang. Kebangkitan para elf tidak bisa dihentikan. Suatu hari nanti, mereka juga akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan teratas di domain Linglan. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Nona Isa, karena ras manusia bersayap adalah musuh lama ras elfmu dan telah melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan, maka sebelum aku pergi, aku akan memberimu hadiah lagi. Menjawab, dia berdiri di kakinya. Adegan itu tiba-tiba berubah. Saat Isa, Yi dan putrinya sadar kembali, mereka sudah berada di lingkungan asing, dikelilingi kabut tebal. Tuan Lin, di mana ini? Isa bertanya dengan bingung. Ini berada di atas hutan berkabut, dan di bawahnya adalah sarang manusia bersayap, jawab Lindong. Apa? Di atas hutan berkabut? Kata Isa kaget. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berada di hutan elf. Beberapa saat kemudian, Lindong membawa ibu dan putrinya ke hutan berkabut, sarang manusia bersayap. Kekuatan ahli Kaisar Realem benar-benar menakutkan. Tuan Lin, apa yang kita lakukan di sini? Terakhir kali,
kita hanya menghancurkan beberapa elit dari ras manusia bersayap. Kali ini, saya menghancurkan semua orang kuat mereka, dan kemudian menghilangkan kabut tebal yang menyelimuti hutan berkabut. Sekarang, Anda dapat mengawasi orang bersayap kapan saja, dan menghancurkan orang kuat manapun yang muncul, sehingga mereka dapat menebus tindakan mereka. Mata Isa dan Yibei Mingliang berbinar pada saat yang bersamaan. Selama tidak ada orang kuat di ras manusia bersayap, tidak akan ada kabut tebal di hutan berkabut. Lalu mulai sekarang, ras manusia bersayap tidak akan membiarkan ras elf mengendalikannya. Lin, Tuan Lin, bagaimana? Apakah ini enak? Ini sangat, terlalu merepotkanmu. Tidak masalah, sangat mudah, tidak memakan banyak waktu. Mereka bertiga berdiri di atas hutan berkabut. Kabut tebal di sekitarnya bisa mempengaruhi pandangan Isa dan Yibei, tapi tidak bisa mempengaruhi Lindong. Dia bisa dengan jelas melihat sarang manusia bersayap di bawah. Banyak manusia bersayap yang melonjak. Manusia bersayap sepertinya juga tidak terpengaruh. Kabut ini sangat aneh. Hutan elf dan hutan berkabut hanya dipisahkan oleh sungai. Namun situasi di kedua sisi sangat berbeda. Lindong tidak repot-repot memperhatikan hal ini. Dia menarik napas dan mengucapkan satu kata, menyebar. Bas, berpusat pada Lindong. Sebuah kekuatan besar menyebar. Kabut tebal di sekitarnya dengan cepat menghilang seolah-olah bertemu musuh alami. Dalam sekejap, kabut tebal yang menyelimuti hutan berkabut menghilang tanpa bekas. Penampakan asli dari hutan berkabut terungkap. Karena tempat ini selalu diselimuti kabut, sinar matahari sulit menembusnya. Oleh karena itu, vegetasi yang tumbuh di hutan kabut jelas jauh lebih buruk daripada hutan peri, seolah-olah kekurangan gizi. Hilangnya kabut pun membuat manusia bersayap dan hewan lain yang hidup di hutan berkabut tiba-tiba merasa bingung. Seperti halnya seseorang yang tiba-tiba disinai sinar matahari setelah beradaptasi dengan kegelapan. Sangat tidak nyaman juga. Saat ini, suara Lindong tiba-tiba terdengar. Apa yang dilakukan orang bersayap adalah melanggar hukum surga. Hari ini adalah waktu bagi Anda untuk menebus perbuatan Anda. Mulai sekarang, saya akan menyegel budidaya orang bersayap. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja di masa depan, kamu tidak akan pernah bisa mencapai alam abadi. Setelah selesai berbicara, Lindong melambaikan tangannya. Sebuah tanda emas muncul di udara, dan kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya bintang. Sebelum orang bersayap dapat bereaksi, tanda itu memasuki tubuh mereka dan menyatu ke dalam darah mereka. Manusia bersayap, yang kekuatannya kurang dari alam abadi, tidak bereaksi. Adapun orang kuat dari ras manusia bersayap yang berada di atas alam abadi, setelah cahaya bintang memasuki tubuh mereka, mereka memuntahkan seteguk esensi dan darah. Tubuh langsung menjadi lesu, kekuatannya juga menurun dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, dia jatuh ke bawah alam abadi. Satu demi satu, mereka menatap kosong ke langit. Ada 3 sosok di sana, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Orang yang baru saja berbicara jelas adalah pria itu. Meskipun mereka belum mengetahui apa yang terjadi. Tapi sudah ada spekulasi di benak saya. Belum lama ini, pemimpin klan membawa sebagian besar elit suku bersayap ke hutan elf, bersiap untuk mencegat suku elf yang sedang mengumpulkan air kehidupan. Masih belum kembali, kini musuh kuat lainnya datang. Jelas sekali, pemimpin klan dan yang lainnya mengalami kejadian tak terduga. Tapi bukankah sang patriark pergi untuk menghentikan para elf merampok mereka? Mengapa Anda memprovokasi musuh yang begitu kuat?
Pemimpin klanmu telah ditangkap dan diadili. Dia akan membayar harga atas tindakannya. Sedangkan untuk kaki tanganmu, aku akan melepaskanmu sekarang. Namun, hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Segel darah orang bersayap akan bertahan selama 10.000 tahun, puluhan ribu tahun. Selama puluhan ribu tahun ini, Anda akan terjebak di alam abadi. Setelah Lindong selesai berbicara, dia tidak memberikannya. Ras manusia bersayap kapan saja bereaksi. Bersama Isa dan Ibei, ibu dan putrinya menghilang di hutan berkabut. Sesaat kemudian, seorang tetua suku Yiren menengadah ke langit dan menghela nafas. Itu jahat, tanpa alam abadi. Bagaimana ras manusia bersayap kita bisa bertahan di alam Linglan? Apakah Tuhan akan menghancurkan ras manusia bersayap kita? Beberapa ras manusia bersayap yang jatuh dari alam abadi, dia memulai untuk mendorong tubuhnya dengan putus asa, mencoba mendapatkan kembali kekuatannya. Tapi itu tidak berpengaruh. Alam abadi ada tepat di depan mereka. Tetapi ada gerbang yang menghalangi jalan. Tidak peduli seberapa keras mereka mendorong, gerbang itu tidak akan bergerak. Sudah berakhir. Semua manusia bersayap di atas alam abadi roboh ke tanah. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa kekuatan mereka telah jatuh di bawah alam abadi. Penurunan kekuatan juga dibarengi dengan berkurangnya umur. Hanya ketika Anda mencapai alam abadi Anda dapat memiliki masa hidup satu era. Sekarang setelah kekuatannya menurun, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka menua dengan cepat. Tidak lama lagi mereka akan mati. Tangisan yang menggetarkan bumi yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh hutan berkabut. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Lindong. Saat ini, mereka bertiga kembali menjadi elf. Nona Isa, saya telah menyebarkan kabut di hutan berkabut dan memasang segel garis keturunan pada orang bersayap. Bahkan orang bersayap yang paling berbakat pun tidak akan mampu menerobos alam abadi. Mulai sekarang, Anda dapat yakin, saya juga tidak bisa mengancammu, kata Lindong. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Kakak Lindong. Ibu dan putrinya Isa saling mengucapkan terima kasih. Sama-sama, ini hanya masalah sepele. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, minta saja Yibei untuk menghubungi saya. Selama itu masih dalam kemampuan saya dan tidak melanggar prinsip awal, saya akan memuaskan Anda sepenuhnya. Baik, kami mengerti, Tuan Lin. Baik, senior di Jiang mempunyai sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi saya akan pergi sekarang. Dong meninggalkan hutan elf dengan tatapan enggan kedua orang itu. Lama setelah dia pergi, Yibei masih berdiri di sana, menatap kosong ke posisi di mana dia baru saja berdiri. Melihat putrinya seperti ini, Isa mau tidak mau mengingatkannya, "Oh, Yibei, jangan pikirkan itu, kamu tidak berasal dari dunia yang sama." Ibu, aku tahu, Kakak Lindong adalah orang yang kuat pria di alam kekaisaran, di seluruh domain Linglan. Aku khawatir hanya Nona Diji yang bisa menandinginya, Yibei berkata dengan suara rendah. Bagus kalau kamu tahu. Apakah kamu melihat nada dan mata Lady Diji ketika dia berbicara dengan Master Lin? Berdasarkan intuisiku, hubungan antara kedua orang ini pasti tidak biasa. Tentu saja itu tidak normal. Orang normal mereka saling memanggil kakak laki-laki atau kakak laki-laki tertua, tapi Nona Diji memanggil kakak laki-laki. Lindong, sudah jelas ada cerita di antara mereka. Ji mengizinkan wanita lain mengintipmu. Jika kamu tetap dalam obsesimu, kamu tidak ada bedanya dengan ngengat yang terbang ke dalam api. Ibu, tolong berhenti bicara. Aku tahu betapa mempesonanya aku, Nona Diji.
Bagaimana bisa dibandingkan dengan ini? Ayo pergi, ayo ajak orang mengunjungi orang bersayap. Dapatkan kembali semua sumber daya yang telah mereka ambil dari suku elf kita selama bertahun-tahun, dan beritahu mereka bahwa mereka ingin terus tinggal di suku elf. Masa depan, jika kamu turun, kamu hanya bisa menyerah pada elfku. Mata Isa dipenuhi dengan roh jahat. Dia secara alami membenci ras manusia bersayap dengan kebencian yang mendalam. Namun, karena Lindong telah memasang segel garis keturunan padanya, ras manusia bersayap tidak akan mampu menembus alam abadi selama puluhan juta tahun. Dapat dikatakan bahwa manusia bersayap sama sekali tidak mengancam. Jadi para elf tidak akan membunuh mereka semua. Menjaga mereka tetap hidup akan lebih tidak nyaman daripada mati. Oke, Ibu, ayo pergi. Lalu mereka berdua membawa beberapa elit elf ke hutan berkabut. Tanpa kabut menghalangi pandangan mereka. Mereka segera sampai di sarang orang bersayap. Ras manusia bersayap tidak memiliki orang kuat di atas alam abadi. Jadi ras elf sepenuhnya mengendalikan mereka tanpa usaha apapun. Bersambung.